Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Soli dan Solihah? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Bagaimana perasaan kalian? Kita telah melaksanakan penilaian tengah semester 2. Semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik dan memuaskan. Amin ya robbal alamin. Masih tetap semangat kan? Kita belajar online di tema baru yaitu tema 8. Sekarang kita memasuki tema 8 ya, muatan IPA dan Bahasa Indonesia, yaitu tema 8-nya daerah tempat tinggalku. Mari simak video pembelajaran hari ini ya. Adapun kompetensi dasarnya sebagai berikut. Bahasa Indonesia adalah dan IPA adalah dan adapun tujuan pembelajarannya adalah sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita doa sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya pembelajarannya. Yang pertama yaitu what is fiction text? Apa itu teks fiksi? Ada yang tahu? Yap, betul. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan atau bisa bersifat fiktif ya, tidak nyata. Di pembelajaran sebelumnya kita juga telah belajar tentang teks ya. Nah, di sini kita belajar unsur-unsur teks fiksi. Apa aja sih unsur-unsur teks fiksi itu? Yang pertama yaitu tokoh. Yang kedua ada tema. Yang ketiga ada alur. Yang keempat ada latar. Dan yang terakhir yaitu amanat. Nah, apa saja sih, ada yang masih ingat nggak? Apa aja arti dari unsur-unsur teks fiksi berikut? Oke, di sini tadi kita sudah bahas apa saja unsur-unsur yang terdapat di teks fiksi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu tokoh. Apa sih tokoh itu? Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, bisa berupa manusia, hewan, ataupun tumbuhan ya. Bisa juga jadi pelaku dalam sebuah cerita. Yang kedua yaitu tema. Tema adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Yang ketiga yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Biasanya ada sisi positif atau pesan positif yang disampaikan oleh cerita tersebut. Yang keempat yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita atau jalannya cerita ya. Alur itu disebut jalannya cerita. Dan yang terakhir adalah latar. Nah, latar ini menceritakan tentang keadaan dalam cerita, misalkan bisa berupa tempat, waktu, ataupun suasana. Nah, tadi kita sudah bahas unsur-unsur di dalam teks fiksi itu ada apa aja. Nah, sekarang di teks fiksi ini terdiri atas beberapa jenis ya. Jenis-jenis teks fiksi diantaranya ada cerita rakyat. Nah,
Apa sih cerita rakyat itu? Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat yang menjadi ciri khas setiap daerah. Sebelumnya misalkan kayak ada asal mula bunga kemuning, itu contoh cerita rakyat. Terus yang kedua ada cerpen. Apa sih cerpen tuh? Cerpen itu kepanjangan dari cerita pendek. Nah, cerpen ini memfokuskan satu tokoh pada suatu keadaan dan biasanya tersusun minimal 20.000 kata. Terus yang ketiga yaitu ada novel. Novel ini karangan, cerita, rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Biasanya kalian pernah ke toko buku bisa melihat macam-macam novel ya. Itu adalah salah satu jenis teks fiksi. Selain 3 macam jenis-jenis teks fiksi yang tadi sudah disebutkan, ada juga jenis-jenis teks fiksi lainnya, yaitu ada di sini legenda. Legenda itu adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya itu kayak asal mula Danau Toba, terus ada Roro Jonggrang, terus ada juga cerita Tangkuban Perahu. Itu masuk ke legenda ya. Selanjutnya yaitu cerita jenaka. Cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan atau sindiran. Jadi ini cerita lucu ya. Contohnya tuh kayak Sikabayan. Terus ada lagi saga atau cerita Panji. Ini adalah cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan. Jadi contoh ceritanya itu ada Erlangga ataupun Calon Arang. Selanjutnya ada fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Jadi fabel ini cerita yang diperankan oleh hewan. Contohnya apa? Contohnya itu misalkan kayak Semut dan Belalang atau Kancil Mencuri Mentimun. Itu juga masuk ke salah satu contoh cerita fabel. Yang terakhir yaitu mite atau mitos, yaitu cerita yang mempunyai latar belakang, sejarah, dan dipercayai oleh masyarakat serta banyak mengandung hal-hal yang ajaib. Contoh ceritanya Nyi Roro Kidul ataupun Jaka Tarub. Nah, kalian bisa mencari contoh cerita dari jenis-jenis teks fiksi yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, tokoh ini merupakan salah satu hal penting dalam sebuah teks fiksi ya. Nah, dalam sebuah teks fiksi itu bisa terdapat satu tokoh, bisa juga terdapat beberapa tokoh. Nah, di sini ada macam-macam jenis tokoh. Yang pertama ada tokoh utama. Tokoh utama itu adalah tokoh yang menjadi pelaku utama dan mengalami semua peristiwa dalam cerita. Biasanya tokoh utama ini di awal cerita sampai di akhir cerita itu selalu ada. Nah, yang kedua yaitu tokoh tambahan. Tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Biasanya tokoh tambahan ini kemunculannya tidak sesering tokoh utama. Jadi hanya sesekali saja. Selain itu, dalam suatu cerita, tokoh utama itu tidak selalu berwatak positif atau berwatak baik. Nah, tokoh utama juga bisa berwatak negatif atau tidak baik. Nah, apa aja sih macam-macam tokoh utama? Ada yang pertama tokoh protagonis. Nah, protagonis ini masuknya ke tokoh utama dalam suatu cerita. Biasanya protagonis ini tokoh yang memiliki watak positif atau watak yang baik. Yang kedua yaitu tokoh antagonis atau tokoh yang menjadi penentang tokoh utama. Nah, biasanya tokoh antagonis ini bersifat negatif atau tidak baik. Coba kalian perhatikan gambar di layar kalian. Di sini ada kegiatan yang satu mendorong dan yang satu menarik troli. Nah, apa sih hubungannya dengan gaya? Nah, dari gambar di sini
dijelaskan bahwa gaya adalah berupa tarikan atau dorongan. Nah, gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak serta mengubah arah gerak dari suatu benda. Nah, di tema sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang gaya. Apa kalian masih ingat? Apa aja sih macam-macam gaya itu? Kita akan mengulang kembali materi di tema sebelumnya, yaitu tentang macam-macam gaya. Apakah kalian masih ingat macam-macam gaya itu ada apa saja sih? Yuk kita review kembali ya materinya. Yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbulkan karena aktivitas otot. Bisa berupa otot hewan maupun otot manusia. Contohnya apa? Contohnya ketika kalian mendorong meja ataupun ketika kalian menarik troli. Selanjutnya yaitu ada gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi bumi ini adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya seperti buah yang jatuh dari pohonnya, atau ketika kalian melemparkan benda ke atas, maka dia akan jatuh lagi ke bawah. Selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas ini adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contohnya itu seperti ketapel, terus karet gelang, ataupun panahan ya. Selanjutnya yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Contohnya itu seperti besi yang ketika kita dekatkan pada magnet akan tertarik oleh magnet. Selanjutnya yaitu gaya listrik. Nah, gaya listrik ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda bermuatan listrik. Contoh sederhananya yaitu kayak penggaris, kita gosok-gosokkan ke rambut ataupun ke meja, akan mengangkat potongan kertas yang kecil-kecil. Selanjutnya yang terakhir yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bergesekan. Misalnya seperti ketika kalian mengasah pisau menggunakan batu asahan, atau ketika menghapus papan tulis, dan gesekan pada ban mobil juga dengan permukaan jalan. Itu merupakan contoh dari macam-macam gaya. Sekarang coba kalian sebutkan contoh pengaruh gaya terhadap gerak benda. Di sini ada contoh pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama yaitu gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya yaitu ketika kalian menendang bola, yang semula bola itu diam, ketika kalian tendang akan bergerak. Selanjutnya yaitu gaya dapat membuat benda yang bergerak menjadi diam. Ini ketika kalian mengendarai sepeda, kemudian sepeda itu direm, maka gerak sepeda menjadi lambat atau akhirnya hingga berhenti. Itu adalah contoh benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga yaitu gaya dapat membuat benda bergerak berubah arah. Contohnya itu adalah ketika kita menendang bola, menggelinding, bola itu kemudian menggelinding dan bola itu berubah arah karena gaya yang diberikan. Selanjutnya yaitu gaya dapat mengubah benda berubah bentuk. Contohnya di sini ada salah satu kerajinan tangan dari tanah liat yang tadinya semulanya tanah liat, ketika itu tanah liat kita ubah menjadi sebuah kreasi atau sebuah benda yang berubah bentuk. Ini merupakan contoh pengaruh gaya terhadap gerak benda. Imtab tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari terdapat dalam surat Quran surat Al-Rod ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubahnya sendiri. Allah Maha Kuasa.
dapat merubah nasib semua orang dan semua kaum. Akan tetapi hidup ini realistis. Benda tidak akan bergerak jika tidak dikenai gaya. Begitu pula dengan hidup. Tidak akan bergerak, bahkan tidak akan maju jika tidak kita beri gaya atau dorongan. Benda akan tetap bergerak pada kecepatan awal jika tidak dikenai gaya. Hidup juga sama, akan tetap berjalan datar dan biasa saja jika kita tidak diberi gaya yang lebih. Jadi kita untuk menginginkan suatu perubahan dan kemajuan dalam hidup dibutuhkan gaya atau dorongan dari diri sendiri atau dari orang lain untuk menuju hidup yang lebih baik. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, menjaga jarak, dan tidak lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Bu Guru menyukupkan sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.